Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga anak-anak tetap semangat dalam belajar ya. Hari ini kita akan belajar subtema 4 ya, masih di tema 1. Nah, buku yang perlu disiapkan adalah matematika dan bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, kita akan mulai masuk ke pembelajaran matematika, yaitu bab pembagian. Jadi anak-anak perhatikan ya, supaya ketika nanti mengerjakan tugas, anak-anak semuanya bisa mengerjakan dengan baik. Nah, di sini ada sebuah soal cerita. Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Nah, apabila ada soal seperti ini, maka kita mengerjakannya dengan membagi biji kacang merah tersebut ya. Nah, di sini kita perhatikan contoh penyelesaian berikut ini ya. Jadi tahap yang pertama, kita akan memindahkan 2 biji kacang merah ke masing-masing tempat yang sudah disiapkan. Jadi, kalau kita tulis ke dalam kalimat matematika, 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Artinya, dari 10 biji kacang, 2-nya kita pindahkan masing-masing ke tempat yang pertama, kemudian yang satunya ke tempat yang kedua. Jadi sisa kacang merah yang ada di toples adalah 8. Nah, kemudian lanjut ke tahap kedua. Pindahkan 2 biji kacang merah masing-masing 1 biji pada setiap tempat. Masih pada tempat yang tadi ya, yang untuk tempat 1 kacang. Jadi kita pindahkan lagi, kita ambil 2 biji dari toples, kita letakkan 1 di tempat A. Misalnya ini dikasih A, kemudian 1 lagi di tempat B. Kejadian di atas kalau ditulis ke matematika menjadi 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Karena kita sudah ambil 2 kan, jadi sisa 6. Nah, kemudian tahap yang ketiga, kita lakukan terus. Jadi kita ambil 2, taruh di piring A, kemudian ambil 2 lagi, taruh masing-masing di piring A sama piring B. Nah, kejadian seperti dalam gambar di atas dapat kita tuliskan bahwa 10 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2 sama dengan 0. Pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa disebut juga dengan istilah pembagian. Maka proses di atas dapat kita tulis dalam bentuk pembagian, yaitu 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 kok bisa dapat 5? Karena kita melakukan pengurangan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 10 dibagi 2 sama dengan 5. Paham ya? Nah, kemudian kalau angka yang kita bagi besar, maka kita perlu melakukan pembagian dengan cara bersusun. Jadi kita tidak lagi mengurangi satu persatu seperti cara yang sebelumnya. Kita harus melakukan dengan cara bersusun. Caranya bagaimana? Contoh, 64 dibagi 4. Jadi penyelesaiannya kita buat dengan cara bersusun seperti ini ya. Jadi langkah yang pertama, kita bagi 60-an dengan 4. Jadi kita bagi yang bagian puluhannya terlebih dahulu. Puluhan kita bagi dengan 4. 6 kalau dibagi 4 kan dapat 1, tapi sisa 2, ya kan? Kita dapat 40, berarti sisa 20. Nah, maka kita tulis 1 di atas, kemudian 2-nya kita biarkan ya, 2 sisanya kita biarkan. Kemudian langkah yang kedua, turunkan 4 satuan. Maka
1 dikali 4 sama dengan 4. Kita taruh di bawahnya 6. Nah, kemudian kita kurangkan, maka hasilnya 24. Kemudian kita bagi lagi, 24 dibagi dengan 4 dapat 6. Nah, 6 taruh di atas. Kemudian kita kembalikan, 6 dikali 4 sama dengan 24, baru kita kurangkan 0. Maka ketemu hasilnya 64 dibagi 4 sama dengan 16. Apabila anak-anak belum paham, kita coba sekali lagi dengan contoh soal berikut ini ya. Jadi di sini ada soal 52 dibagi 2. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita buat dengan cara bersusun seperti ini ya. 52. Kemudian anak-anak buat cara bersusun seperti ini. Langkah yang pertama yang harus kita bagi adalah angka yang paling depan. Lihat angka yang paling depan 5. Berarti 5 kita bagi dengan 2. Caranya kita kurangkan seperti tadi. 5 dikurangi 2 sama dengan 3, dikurangi 2 sama dengan 1. 1 dikurangi 2 sudah tidak bisa, maka kita stop. Sampai sini stop. Nah, ada berapa kali pengurangan anak-anak? Ada, kita hitung ya. 1, 2. Ada 2 kali pengurangan. Berarti 5 dibagi 2 sama dengan 2 sisa 1. Berarti kita tulis 2-nya di atas ini ya. 2. Nah, kemudian kita lanjutkan langkah yang kedua. Kita kalikan. Hasilnya ini kita balik ya. 2 dikali 2. Nah, 2 dikali 2 sama dengan 4. 4-nya kita taruh di bawah angka 5. Paham ya? Nah, kemudian kita tarik garis kurang. Nah, setelah itu kita hitung. 2 tidak ada temannya, kita turunkan. 5 dikurangi 4, 1. Nah, lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu 12 ini. 12 ini ya. 12 kita bagi dengan pembaginya 2. Nah, kita bagi 2 sama dengan, apabila anak-anak tidak tahu cara membagi, kita kurangkan lagi. 12 dikurangi 2 sama dengan 10, dikurangi 2 sama dengan 8, 8 dikurangi 2 sama dengan 6, 6 dikurangi 2 sama dengan 4, 4 dikurangi 2 sama dengan 2, 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Stop. Jadi kita lakukan pengurangan berulang sampai dengan hasilnya 0 ya. Sekarang kita hitung ada berapa kali pengurangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 12 dibagi 2 sama dengan 6. Tanpa sisa karena hasilnya 0. Hasil akhirnya 0. Nah, setelah itu kita pindah. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6-nya kita tulis di atas. Paham ya? Nah, selanjutnya langkah yang keempat, kita balikan, kita kali. Kita kalikan. Ini ya, 6 dikali 2. 6 dikali 2 sama dengan, kalau 6 dikali 2 kan artinya 6-nya 2 kali atau 2-nya 6 kali kan? 6 ditambah 6. 12. Nah, kita tulis di bawah sini. 12. Kita kurangkan. 2 dikurangi 2, 0. 1 dikurangi 1 juga 0. Apabila kita sudah ketemu hasil 0, maka pembagian ini sudah selesai. Artinya kita sudah ketemu hasilnya anak-anak. Jadi 52 dibagi 2 adalah yang warna biru ini merupakan hasilnya 26. Paham ya?
Nah, sekarang kita kembali ke contoh soal berikutnya ya anak-anak ya. Di sini kalau misalnya angkanya ratusan, kira-kira bagaimana ya? Sama, jadi kita lakukan cara bersusun lagi. 126 dibagi 6. Kita gunakan langkah yang pertama, yaitu kita bagi angka yang depan. Karena di sini angka 1 tidak bisa dibagi dengan angka 6 karena lebih besar pembaginya, maka kita ambil 2 angka. Nah, di sini karena ada 12, ada 1 dan 2, maka bisa dibagi dengan 6 ya. Maka 12 dibagi 6 sama dengan berapa? Kita hitung lagi. 12 dikurangi 6 sama dengan 6. 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Stop. Ada berapa kali perkalian anak-anak? Ada berapa kali pengurangan anak-anak? Ada 1, 2. Maka 12 dibagi 6 sama dengan 2. 2 kita taruh di atas 2. Selanjutnya, langkah yang kedua, yaitu kita kalikan ya. Jadi kita kalikan, kita putar balikan. Ini 2 dikali dengan 6. 2 dikali 6 berarti 6 ditambah 6 ya, 12. Kita taruh di bawahnya angka 12. Kita kurangkan. 6 tidak ada temennya, kita tulis. 2 dikurangi 2, 0. 1 dikurangi 1, 0. Maka hanya tinggal sisa 6. Sekarang kita lanjut ke langkah yang ketiga. 6 dibagi dengan 6. Ingat pembaginya 6. Maka berapa ya 6 dibagi 6? Kita kurangkan saja. 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Ada berapa kali pengurangan anak-anak? Ada 1. Berarti 6 dibagi 6 sama dengan 1. Kita taruh di atas 1. Kemudian langkah yang keempat, kita bagi lagi hasil terakhirnya ini 6. Maka 1 dikali 6, maaf ya. Jadi kita kalikan 1 dikali 6 atau 6 dikali 1 sama dengan 6. Kita taruh di bawahnya angka 6. Nah, 6 dikurangi 6, 0. Artinya kita sudah selesai. Sudah ketemu hasilnya 21. 126 dibagi 6 sama dengan 21. Paham ya? Nah, apabila anak-anak belum paham, kita coba lagi contoh soal berikut ini ya. 153 dibagi 3. Sama caranya, kita buat cara bersusun. 153 dibagi 3. Langkah yang pertama, kita bagi angka yang paling depan ya. Jadi angka yang paling besar kan ratusan. Karena ratusannya di sini 1 lebih kecil dari pembaginya. 1 lebih kecil dari 3, maka kita ambil lagi satu angka lagi di sebelahnya. 15 dibagi 3. Berapa ya? Kita kurangkan lagi ya. 15 dikurangi 3 sama dengan 12. Dikurangi 3 sama dengan 9. Dikurangi 3 sama dengan 6. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Dikurangi 3 lagi sama dengan 0. Stop. Sekarang kita hitung ada berapa kali pengurangan. Nah, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 kita taruh di atas. Kemudian langkah yang kedua masih ingat? Ya betul, langkah yang kedua kita kalikan. Yang dikalikan apanya? Yang dikalikan hasil dengan pembagi. Nah, 3 dikali 5 sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5. Berarti 15. Kita taruh di bawah angka 15. Kita kurangkan ya. 3 nggak ada temannya, kita turunkan.
5 dikurangi 5, 0, 1 dikurangi 1, 0. Hanya tinggal angka 3 ya, tinggal sisa angka 3. Jadi kita lakukan pembagian lagi. 3 dibagi 3 sama dengan berapa ya? Ada yang tahu? Betul, 1 ya. Jadi kalau angka pembagi dan yang dibagi sama, itu hasilnya pasti 1. Diingat-ingat ya anak-anak ya. Jadi 3 dibagi 3 itu hasilnya 1. 2 dibagi 2, 1. 15 dibagi 15, 1. Nah, sekarang 1 kita taruh di atas. Nah, 1 taruh di atas. Kemudian kita lanjutkan ke langkah yang keempat, yaitu kita kalikan ya. Jadi 1 kita kalikan pembaginya kali 3 ya, berarti 3, taruh di bawahnya 3. Nah, sama dengan 0, berarti sudah selesai. Kalau hasilnya sudah 0 berarti sudah selesai. Ketemu hasilnya anak-anak, lihat hasilnya 153 dibagi 3 sama dengan 51. Mudah bukan? Nah, sekarang anak-anak pasti bisa kan untuk mengerjakan sendiri. Baik, sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya di pembelajaran kedua, yaitu mengenai perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Nah, jadi ada tanaman yang berkembang biak dengan menggunakan biji. Di dalam biji itu tersusun atas beberapa bagian anak-anak. Jadi, ketika kita belah biji, itu ada bagian luar, itu merupakan selimut biji, tugasnya adalah melindungi biji. Kemudian di bagian setelah selimut biji, bagian kedua itu namanya kotiledon atau sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Nah, kemudian di bagian ujung tengah itu namanya embrio atau calon tumbuhan baru. Jadi ketika anak-anak melihat biji, kalian belah, itu ada struktur seperti ini ya. Jadi ada selimut biji, setelah selimut biji di dalamnya ada kotiledon, kemudian paling dalam itu ada embrio. Nah, sekarang sudah paham ya. Kira-kira tanaman apa ya yang berkembang biak dengan biji-bijian? Apakah Nana bisa menyebutkan? Betul ya, ada jagung, ada kacang, ada buah rambutan, buah mangga, dan banyak sekali tanaman-tanaman yang berkembang biak dengan biji ya. Nah, selanjutnya ada juga perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Tunas itu apa sih? Selain dengan biji, tumbuhan juga berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Jadi ketika anak-anak melihat tumbuhan, di bawahnya ada muncul tanaman baru. Nah, itu namanya tunas. Contohnya cocor bebek atau pisang ya. Nah, jadi ada gambarnya. Nah, daun cocor bebek itu biasanya di daunnya itu tumbuh tunas-tunas ya. Ketika kita pindahkan ke tanah, cocor bebek akan tumbuh. Kalau pisang itu biasanya di bawah ya, di bawah pohon induk itu dia keluar tunas. Nah, kira-kira selain cocor bebek dan pohon pisang, apakah anak-anak bisa menyebutkan tanaman apa yang berkembang biak dengan tunas? Ya, ada juga pohon bambu. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas ya. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu itu banyak manfaatnya. Salah satunya digunakan untuk alat untuk bermain ya, atau untuk membangun rumah, kemudian untuk membuat kursi, meja, dan berbagai contoh lainnya ya. Nah, jadi
Itu tadi pembelajaran kita hari ini, ada matematika dan juga ada bahasa Indonesia. Matematika mengenai pembagian dan bahasa Indonesia mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Sekarang tugas selanjutnya adalah anak-anak mengerjakan tugas yang Bu Tere share di WA ya. Selamat belajar anak-anak semuanya, tetap semangat belajar di rumah. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.